Untuk handphone Polytronnya akan saya coba cas dulu, bisa menyala atau tidak ya. Tidak tampil apa-apa. Kita coba buka. Seperti biasa kita coba untuk cek baterainya. Kita lihat voltase atau tegangan baterainya. Mungkin seperti yang sering saya jumpai untuk HP yang biasanya lama tidak dipakai dan kondisi baterainya terpasang, itu baterainya tegangannya turun ya. Oke. Kita cek dulu baterainya. Tidak muncul apa-apa. Oke, ini baterainya kemungkinan kalau tidak dia rusak atau mungkin dia perlu disuntik tegangan dulu ya. Kita akan coba suntik tegangan dulu baterai. Setelah disuntik tegangan beberapa saat, selanjutnya akan saya coba cek untuk tegangan baterainya bisa keluar atau bisa muncul kembali atau tidak. Kalau tidak bisa, biasanya baterai tersebut itu sudah waktunya diganti, yang artinya baterainya kemungkinan sudah rusak ya. Kita akan coba tegangannya. Kelihatan ya, negatif, positif. Tegangannya keluar 3,16, naik ke 3,20, berubah lagi ke sempat tadi muncul angka 4, kembali ke 3 titik berapa ini, 18, 20, berubah lagi sekitar 3, sekian volt ya. Jadi tegangannya bisa muncul. Ini kemungkinan karena baterainya lama tertancap di HP dan HP-nya tidak dinyalakan. Dan ini ada sedikit bekas kayak jamur. Oke. Kalau jamur ini harus kita bersihkan ya, takutnya nanti korosi ya. Oke, akan saya coba untuk pasang di handphonenya dan kita coba nyalakan. Kalau bisa menyala berarti ya sudah fix ya, karena masalah baterainya yang tegangannya tidak keluar. Kita coba nyalakan. Oke, belum mau menyala. Kita coba cas. Kita coba cas, tidak juga menyala. Biasanya kalau seperti ini perlu dibongkar ya, tetapi sebelum dibongkar saya akan coba untuk suntik lagi tegangannya supaya bisa kembali daya voltasenya sama dengan yang tertera di label baterai. Di sini tertera 3,7 volt. Akan saya suntik supaya sampai ke level ini ya, 3,7. Dan nanti kita akan coba nyalakan lagi handphonenya. Tadi setelah saya suntik lagi, sekarang akan saya tes kembali berapa voltasenya. 3,4 volt, belum mencapai ya. Dan ini saya ada handphone lama, ini handphone smart. Ini handphonenya tidak rusak, hanya baterainya yang dulu menggelembung ya. Dan handphone ini adalah handphone CDMA atau CDMA, dan saya lihat baterainya ini ukurannya sama ya. Dan akan saya coba nyalakan. Kalau
bisa menyala meskipun sebentar. Biasanya baterainya ini walaupun voltasenya turun masih bisa dipakai ya. Dan nanti kalau handphone ini bisa menyala meskipun sebentar, atau misalkan bisa menyala kemudian ada keterangan baterai low atau low battery, akan kita cas lewat charger saja ya, supaya lebih stabil untuk tegangannya. Oke, saya coba tekan nyalakan, menyala baterainya ini, baterai Polytron. Ini handphone saya, handphone smart ya. Ini adalah handphone legend menurut saya pada waktu dulu saya pakai. Oke, ada keterangan low battery dan power off. Selanjutnya akan saya cas baterai ini lewat HP saja. Dan saya masih ada kabel original dan adaptor originalnya dari handphone ini. Oke, kita coba cas. Ini baterainya ini kayak kosong ya, jadi akan saya coba cas dulu kira-kira 15 atau 20% ya, atau istilahnya baterainya sudah menambah ya. Akan saya coba nanti nyalakan lagi kalau masih bisa dipakai dan menyala, kemungkinan baterainya masih bisa dipakai, tetapi nanti akan saya cek juga, cek kembali untuk voltasenya, karena baterai yang normal itu voltasenya harus sesuai ya dengan voltase bawaan dari stikernya, atau rata-rata di kisaran angka 3,7 volt sampai 4 volt lebih sedikit ya. Oke. Ini untuk handphone Polytronnya, untuk baterai handphone Polytronnya yang saya cas ya di HP smart saya. Ini bisa mengisi ya teman-teman. Saya coba unlock dulu ya. Oke. Terlihat ini baterainya mengisi. Oh, mengunci lagi. Oke. Dan saya cabut. Ini indikatornya terlihat penuh baterainya. Jadi ini baterai handphonenya bisa dipakai ya. Dan saya akan matikan dulu untuk lihat tegangan baterainya. Oke, kita cek kembali tegangan baterainya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, untuk tegangan baterai atau voltase baterainya itu kisaran dari yang tertera 3,7 volt sampai 4 volt lebih sedikit ya. Kita cek dulu ini berapa volt ya. Negatif, positif. Tiga koma sembilan volt. Ya, jadi ini baterainya untuk tegangannya masih normal ya, 3,9 volt. Oke. Dan selanjutnya kita coba di handphone Polytronnya. Kalau masih belum bisa menyala, jadi kita perlu bongkar handphonenya ya untuk cek kerusakannya. Kita pasang. Oke. Dan kita coba tekan nyalakan. Tidak menyala. Tombol powernya bener yang ini atau bukan ya? Kita lihat dulu ya. Atau yang ini ya? Masih belum bisa menyala. Kita coba cas. Ini casnya micro USB. Kita cas dulu.
Ini kabelnya normal ya, mungkin tidak cocok saja. Kita coba ganti dengan kabel yang lain. Masih belum bisa menyala. Oke, kita coba cek tegangan outputnya. Ada tegangan atau tidak sih di sini? Mana? Tegangannya kecil, mungkin short ya. Oke, kita akan coba bongkar saja handphonenya. Oke teman-teman, tadi sempat saya videokan untuk proses pembongkarannya, ternyata handphone saya error. Jadi sebenarnya untuk membukanya tidak sulit ya, tinggal dibuka bautnya dan teman-teman nanti angkat mesinnya pelan-pelan ya. Dan nanti seperti ini ketika dilepas. Ini saya lepas beberapa tutupnya ya, LCD-nya. Ini entah ini kabel apa, mungkin ini kabel sinyal. Dan saya akan coba nyalakan dalam kondisi seperti ini. Ini apakah ada respon dari mesinnya atau tidak ya. Kabel charger ini kalau kayak gini jadinya ekstrim ya teman-teman. Oke. Push. Nah ini bisa menyala ya, dan ini posisinya sedang mencas baterai. Jadi kita akan coba pasang lagi dan nanti kita coba nyalakan kembali ya. Posisi mic-nya tadi ini nyangkut apa ya, kayak nyangkut sesuatu itu. Oh ini kurang ke dalam.
kita pasang tutup depannya. Kita coba nyalakan handphonenya. Yang mana tombol powernya ya? Tidak menyala. Saya ambil cas lagi. Oke, ini kayaknya ada sesuatu di handphonenya ya. Saya akan cek lagi teman-teman. Oke teman-teman, setelah mencari ternyata untuk handphone Polytron-nya itu ada masalah di bagian ini ya. Ada 2 buah titik. Ini untuk penguat sinyal ya kalau tidak salah. Jadi saya coba ganjel. Kemudian saya nyalakan, bisa menyala. Lalu setelah saya lepaskan sudah bisa menyala kembali, dan ini akan saya coba lagi untuk handphonenya. Mudah-mudahan bisa menyala. Ya, dan handphonenya bisa menyala ya teman-teman. Ini LCD-nya kondisinya bergaris ya. Tetapi ini handphonenya sudah bisa menyala kembali. Jadi ini sekitar 3 hari ya baru saya kerjakan lagi handphone ini, dan untuk mencari kerusakannya, dan mungkin bukan rusak ya, mungkin perlu di reset sinyalnya atau gimana ya. Jadi cuma saya ganjel pakai kertas putih tadi itu, handphonenya sudah bisa dinyalakan kembali. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.